Eksplorasi konsep filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mari kita flashback kembali pada perjalanan pendidikan dari zaman kolonial menuju zaman sekarang. Jika kita sudah menyimak video modul pada 1.1.4, kita pasti bisa melihat perbedaan dan persamaan pendidikan pada zaman dulu dan zaman sekarang. Jika kita sudah menyimak video, kita tahu persamaan pendidikan zaman dulu dan sekarang, yaitu sama-sama ingin melakukan perubahan pendidikan menuju kemerdekaan belajar. Sedangkan untuk perbedaannya, yang pertama, hak untuk memperoleh pendidikan. Kalau zaman dulu, pendidikan pada zaman kolonial hanya dibatasi pada kekuasaan dan diskriminasi. Yang berhak sekolah adalah golongan tertentu saja. Sedangkan zaman sekarang, semua berhak untuk mengenyam pendidikan. Orientasi pendidikan, kalau zaman dulu, pendidikan orientasinya adalah untuk bekerja. Sedangkan sekarang, pendidikan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Sumber informasi juga berbeda. Kalau dulu hanya berpusat pada guru, sekarang berpusat pada siswa. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan sering diartikan sama, padahal berbeda. Pengajaran hanyalah bagian dari pendidikan, karena dalam pengajaran hanya mengajarkan ilmu, sedangkan pendidikan lebih holistik. Dia hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga memberikan bagaimana cara berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Dasar pendidikan juga berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya adalah potensi dan sifat yang dimiliki anak sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman itu artinya kita sebagai guru harus membekali mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Peran mendidik diibaratkan seorang petani yang tugasnya itu hanya merawat sesuai dengan kebutuhan tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Hal ini berarti bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat mereka dengan arahan dan bimbingan yang kita berikan. Jadi kita tidak bisa memaksakan biji benih padi untuk tumbuh menjadi jagung. Biarkanlah mereka tumbuh dengan bakatnya sendiri-sendiri. Karena tugas kita adalah memunculkan sifat baiknya dan juga memunculkan potensi yang belum nampak pada peserta, dan bukan merubah kodrat alam. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi andai. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Guru bergerak Indonesia